Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our English class. Have you ever had a job interview? Today, in this great occasion, we are going to talk about job interview. And you will be success in job interview. Let's start it. Nah, langsung saja kita mulai. There are several pictures. Ada pertanyaan di bawahnya. Several question answer based on the pictures. Jadi, yang pertama, who are they? Yang kedua, in what occasion are they in? Pastinya mereka lagi job interview atau seeking for job. Selanjutnya, what are they doing? Mereka lagi ngapain? Waiting for interview atau lagi interview. Jadi tergantung interpretasi kalian ya. The next, where are they? They are in an office misalnya. How are their expression? They are serious. How are their appearance? They look formal. They wear a formal clothes. Yang kedua, di page 2 itu ada dialog tentang si interviewer lagi menginterview interviewee. Langsung saja kita lihat sama-sama. Good afternoon, nice to meet you. Hello, nice to meet you too. Would like to ask you about few questions. Okay, great. I will do my best to answer them. Can you tell us about your previous work experience, please? Jadi tanya orang yang diinterview tentang pengalaman kerjanya. Dan interviewee menjawab, yes, of course, I'm unemployed at the moment. Jadi dia pengangguran nih sekarang. Tapi pekerjaan sebelumnya adalah di supermarket. I worked there for 18 months. Before that, I worked as a cleaner at school. Jadi sebelum dia kerja di supermarket selama 18 bulan, dia sudah bekerja di sekolah sebagai tukang bersih-bersih. What skills have you got that will help you in this job? Jadi setelah bekerja di tempat sebelumnya, skill apa yang dia dapatkan yang mendukung pekerjaan sekarang? I'm very organized and always on time. I have a good people skill and I'm polite. Good, I have a certificate in food safety. Jadi dia orangnya sangat teratur, terus on time, sopan, bisa masak. Dia juga punya sertifikat di food safety. Why do you want this job? Ini pertanyaan paling umum. Kenapa kok kalian pingin banget kerjaan ini? Si interviewee-nya menjawab, I would like to the job because this is a good organization to work for. I like meeting people and talking to customer. Also, I can work at lunch time and in the evenings. The hours are good for me. Jadi dia suka ketemu sama customer, suka berbicara sama customer. Dia juga sesuai waktu kerjanya saat makan siang dan juga di evenings. Do you work well in a team? Apa kamu bisa kerja dalam tim? Jawabannya adalah dia bisa bekerja sama dengan orang. Berarti bisa ya. When could you start? Kapan kamu bisa mulainya? Secepatnya katanya. Have you got any question? Nah, ini ada pertanyaan. Kamu ada yang mau ditanyakan nggak? Si interviewnya mau nanya nih. How much I will get paid per hour? Which day will I have to work? Jadi berapa banyak gaji yang bakal dia dapatkan? Nah, biasanya di interview itu yang menanyakan tentang gaji itu adalah si interviewer, bukan orang yang diinterview. Ini masalah yang sangat sensitif. Jadi tipsnya jika ditanyakan soal gaji, berapa gaji yang kalian inginkan, itu harus ada acuannya. Acuan yang benar itu bukan berdasarkan kemauan kita aja, tapi berdasarkan yang benar kualifikasi kita dan juga UMR daerah itu berapa. Gitu. Thank you very much. I look forward to hearing from you. Makasih juga. Di part 3, di page berapa ini? Page 4 ada complete the dialogue. Langsung. Interviewer. Jawabannya berarti yang J. Good afternoon, nice to meet you. Hello, nice to meet you too. We'd like to ask you a few questions. Jawabannya yang D. Okay, great. I will do my best to answer them. Can you tell me a little about yourself? Jawabannya adalah E. I'm a creative thinker. I want to explore alternative solution to problem and have an open mind about what will work best. Selanjutnya interviewer jawabannya adalah yang F. What is your greatest strength? Jadi kelebihanmu itu apa?
My time management skill excellent and I'm organized dan bla bla bla. Selanjutnya jawabannya adalah yang H. Why did you resign from your previous job? Dia resign karena punya kesempatan yang sedikit untuk meningkatkan diri. Terus and I want to further my career. Dia juga mau meningkatkan karirnya. What can you contribute to this company? Jawabannya adalah B. I have the experience, contacts and knowledge about to contribute to the rapid growth of this business. How long do you expect to remain employed in this company? Jawabannya adalah G. I would like to pursue my career here for as long as I have the opportunity to. Selanjutnya jawabannya adalah A. What are your goals? Selanjutnya yang rumpang itu lanjut aja ya. Jawabannya adalah E. No, I don't think so. Yang paling terakhir jawabannya adalah C. You're welcome. I'm looking forward to hearing from you. Kalian bisa lihat pilihan jawabannya di bawah dialog itu ada A sampai C. Tinggal dimasukin ke dalam dialog kira-kira yang mana yang benar. Next, di bagian yang 4. General question by the interviewer. Jadi pertanyaan yang umum yang bakal ditanyain si interviewer kepada kita. Yang pertama di bagiannya adalah education and work history. Pasti experience kita tentang pendidikan dan juga pekerjaan sebelumnya itu bakal ditanyakan. Yang pertama, what education do you have? Jadi pendidikan terakhir kalian itu apa? Nggak perlu disebutkan dari SD sampai kuliah gitu, nggak usah. Yang terakhir aja. What education do you have? Misalnya, I graduate from Department of English Education of Universitas Muhammadiyah Surakarta. GPA kalian berapa? Bisa ditambahkan. Terus, what do you do to keep up to date in your job? How do you improve yourself professionally? Jadi gimana cara kalian up to date sama kerjaan itu? Terus gimana cara improve diri kalian? Misalnya, I joining several certification atau I continue my study to master degrees, misalnya kayak gitu. Selanjutnya, what led you to choose your field of major study? Kenapa kalian milih jurusan itu dulu? Ya, alasannya juga nggak boleh yang saran dari mama atau ikut-ikutan teman. Jadi jawabannya tuh harus inspiring sebisa mungkin. Ya di drama-dramain sedikit nggak apa-apa. Harus wow, nggak boleh yang nggak ada pilihan lain sih makanya aku pilih itu gitu, nggak boleh ya. Kenapa kok kamu pilih jurusan itu? Misalnya I really love learn English atau apa. Kenapa kok ngambil kesehatan masyarakat? Pasti kalian punya value atau cita-cita yang terkait sama itu. Misalnya memajukan apa kayak kesehatan di Indonesia or interested in that study. Kenapa? Pokoknya alasannya harus yang sedikit wow dan inspiring. Selanjutnya, what did you like or dislike about your previous job? Nah ini kenapa, hal yang kalian suka dan tidak sukai sama pekerjaan sebelumnya. Tipsnya adalah ketika menjawab pertanyaan ini, kalian jangan sampai menjelek-jelekan your previous company atau previous job. Misalnya kelemahannya ada di time, di waktu kerjanya yang full time atau overtime itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai menjelek-jelekan your previous company. What problems have you encountered at work and how did you deal with them? Nah, pertanyaan ini melihat gimana cara kalian menghadapi suatu masalah dan problem solvingnya. Ini tergantung ya jawaban pertanyaannya sama your experience. Have you ever had difficulty working with manager? Ini harusnya enggak, jawabannya should be not. No, I haven't misalnya. Why did you resign from your job? Kenapa kok kalian resign dari pekerjaan sebelumnya? Jawabannya juga tergantung si penjawabnya. Selanjutnya, job interview question about interviewee. Pertanyaan yang paling umum pertama pasti ditanyain, tell me about yourself. Nah, tipsnya ketika kalian menjawab tell me about yourself, jangan sampai yang orang tuaku namanya ini, pekerjaan orang tuaku ini, terus tanggal lahirku tuh segini, rumahku di sini, itu nggak perlu. Lebih harus menonjolkan ke your strength and weakness. Kalau misalnya kalian setelah menyatakan weakness kalian apa, kelemahan kalian apa, harus dengan cara mengatasi weakness kalian itu gimana. Misalnya, I'm less motivated to and how to solve it. I should watch motivational videos atau
read a motivational books, misalnya kayak gitu. Harus weakness-nya jangan yang terlalu dipilih, jangan yang terlalu parah, harus ada penyelesaiannya. You seem overqualified for this job. Can you tell me why you are interested? Kok kamu sepertinya masuk banget kriteria pekerjaan ini. Terus nyatakan kenapa kok kamu milih kerjaan ini, kenapa kamu tertarik sama pekerjaan ini. Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan ini atau sebelum melakukan interview, kalian harus research dulu tentang this company, tentang pekerjaan ini tuh ngapain, perusahaannya itu ngapain. Jadi kalian bisa menjawab lebih panjang dan tahu seperti seakan-akan tahu detail tentang pekerjaan atau posisi yang kalian lamar dan juga company yang kalian masukin itu. How would you describe your work style? Work style ini tergantung orangnya masing-masing ya. Misalnya goal oriented atau process oriented. Jadi orang yang lebih melihat pada goals hasil akhirnya gimana atau lihat ke prosesnya gimana. Tergantung yang menjawab juga. What is your greatest weakness? Nah ini yang tadi ya. Jadi kelemahannya harus yang enteng dan ada solusinya. How do you handle stress and pressure? Gimana kalian menanggulangi rasa stres itu? Selanjutnya describe your work ethic sama kayak work style. What is your ideal job? What do you look for in a job? What motivate you? Apa yang memotivasi kamu? What are your salary expectation? Nah ini pertanyaan yang paling krusial itu adalah gaji. Berapa banyak gaji yang kalian inginkan? Seperti yang sudah saya katakan tadi, harus ada dasarnya. Misalnya UMK daerah itu berapa, disesuaikan dengan skill atau skill kalian yang punya apa, terus standar kalian berapa, itu disesuaikan dengan UMK. Nah jadilah nanti si standar gaji yang kalian inginkan itu. Why should you be hired? Kenapa kok kalian harus dipilih daripada nominasi-nominasi yang lain? Misalnya kalian itu lebih apa, lebih qualified apanya, terus punya sertifikasi apa. Do you prefer to work independently or in a team? Ini kalian misalnya memilih in a team, itu juga harus ada alasannya. Kalau individually juga harus ada alasannya kenapa. Seharusnya kalian harus bisa dua-duanya. You can work individually or in team. Jadi bisa keduanya. What type of work environment do you prefer? Gimana lingkungan kerja yang kalian harapkan? Why do you think you will be successful at this job? Kenapa kok kalian pikir kalian bakal sukses nih sama pekerjaan ini? Itu beberapa pertanyaan pribadi yang biasanya ditanyakan interviewer. Job interview question about the new job and the company. Nah ini melihat seberapa dalam kalian tahu pekerjaan itu, posisi itu, dan juga perusahaan. Why do you want to work here? Kenapa kok kalian mau kerja di sini? Nah, kalian harus bisa ngumpulkan cari sisi positif dari company yang kalian masukin itu. What can you do for this company? Apa yang bisa kalian lakukan? Ini terkait sama your future plan. Misalnya, I will do my best improve atau to develop this company to be bigger company atau big company atau apalah. Pokoknya harus ada future goals. Why should we hire you? Kenapa kok kami harus merekrut kamu? Ini alasannya juga harus deep. What do you know about this company? Apa yang kalian tahu tentang perusahaan ini juga harus kalian research dulu sebelum interview. Why do you want to work here? Alasannya tadi kenapa? What challenge are you looking for in this position? Challenge apa yang kalian cari di posisi ini? What can you contribute to this company? Ini sesuai sama tadi future plan. Gimana kalian bakal kerja di perusahaan itu? Jadi jawaban kalian harus meyakinkan si interviewer. How long do you expect to remain employed in this company? Jawabannya tuh harus I would like to pursue my career here for as long as I have opportunity to. Jadi jangan dikasih batasan waktu misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Nanti 2 tahun setelah dapat pekerjaan yang bagus sih. Berarti kayak dijadiin batu loncatan aja. Biasanya perusahaan nggak mau tuh yang kayak gitu. Mau yang long lasting employee. Job interview question about the future. Tentang future plan kalian gimana? Apa goals kalian di 5 atau 10 tahun mendatang? Nah, goalsnya ini juga harus terkait sama pekerjaan kalian di company itu dan juga harus menyangkut dari perusahaan itu. Misalnya di 5 tahun akan mendatang, saya bakal mengimprove skill saya dengan apa? Misalnya melanjutkan pendidikan untuk
meningkatkan kualifikasi dan skill untuk bekerja di situ, sehingga perusahaan akan terbantu atau lebih berkembang dengan skill itu. Gitu. Pokoknya harus terkait sama posisi dan juga company itu. How do you plan to achieve those goals? Gimana cara plan kalian untuk meraih goals itu? Gimana? What will you do if you don't get this position? Nah, jawabannya nih harus gimana ya? Jangan jujur-jujur banget. Misalnya kalau nggak dapat pekerjaan ini ya udah gitu. Berarti kan kalian nggak terlalu interested dengan pekerjaan itu. Jadi tunjukkan gimana kalian tertarik banget sama pekerjaan itu dan perusahaan itu. As the question become future focus, interviewee can start to ask question about job. Nah, untuk melihat nih pertanyaan misalnya, do you have any question? Kalian bisa menanyakan ini. Itu menandakan bahwa kalian interested in that job. Menandakan bahwa kalian tertarik banget nih sama position ini. Makanya aku pengen tahu banyak gitu. What is the best specific job and then consider for? Posisi apa nanti yang bakal aku tempatin? If I were hired, what would I be doing? Ini kayaknya nggak, pertanyaan yang kedua nggak masuk ya. Masa dia nggak tahu ketika sudah di hire kerjaan dia apa? What would my responsibility be? Itu juga enggak. What is the evaluation process? Jangan terlalu memperlihatkan kalau kalian tuh nggak ngerti positionnya apa, responsibilitiesnya apa. Nah, itu dia tadi tentang beberapa questions dan juga question atau pertanyaan-pertanyaan yang bakal biasanya keluar di job interview. Ini 99% keluar mostly in job interview. Jadi kalian bisa prepare dan juga ngasih tips-tips ke adik-adik mahasiswa kalian gimana sih job interview yang bagus. You can give the example misalnya, terus bisa mengajak mereka memainkan role play, ada yang menjadi interviewer terus gantian lagi menjadi interviewee, atau gimana cara melatih mereka untuk interview, speakingnya gimana gitu. Ini bakal berguna banget after they graduate. Dan juga teman-teman tutor juga bakal kepake banget skill ini atau pelajaran ini tentang job interview setelah kalian lulus bakal menghadapi. Ada yang 5, role play. Ada beberapa, nah ini misalnya mahasiswanya dibagi menjadi 5 grup. Kalau satu kelasnya 20, ini bisa disesuaikan dengan mahasiswanya yang consist of 4 student. 5 grup terdiri dari 4 orang. Nah, ini ada yang jadi employer dan juga ada jadi job seeker. Jadi ada 5 student jadi employers yang bakal nanya-nanyain atau interview, dan lainnya menjadi job seeker. Bisa dibaca ini petunjuknya. Yang kedua ini ada job advertisement atau lowongan pekerjaan. Dibutuhkan chef. Apa kalian punya pengalaman menjadi chef di makanan Korea? Apa kamu pekerja keras, ambisius? Apa kamu ready untuk menjadi chef terkenal di restoran? Ini ada beberapa kualifikasinya. Kalau misalnya kalian mau memenuhi kualifikasi itu, beberapanya ada tadi hardworking, ambisius, dan juga fluent in English and Korean, dan bisa bekerja di Australia. Nah, kalian bisa mengajak mahasiswa untuk melainkan role model ini. Ada menjadi employer, ada juga menjadi job seeker. Nanti melamar kerjaan ini, di interview apa, qualified atau enggak gitu. Atau bisa disesuaikan juga, kalian bikin job vacancy atau lowongan pekerjaan yang sesuai sama jurusan. Misalnya di Kesmas itu jadi apa, kalian bikin, atau ya kalian bikin terus memilihlah siapa yang menjadi employer dan siapa aja yang menjadi job seeker. Ini ada beberapa employer cardnya. Punya minimal 2 tahun experience jadi chef, harus berbicara bahasa Inggris dan Korean secara fasih, pernah melakukan training di Korean food dari kursus memasak yang bereputasi. Must be looking for a long-term position, must be able to work in Australia. Jadi long-term employee yang mereka tanya, yang mereka cari, terus bisa kerja di Australia. Ini ada beberapa kualifikasi yang enggak khusus, misalnya leadership, qualities, character experience in working in restaurant, Korean restaurant, terus organize. Kualifikasi yang harus dipenuhi, nggak harus ada.
Kalau nggak itu, kalian juga bisa melakukan job seeker card ini. Ada berapa ini? 6 situasi yang menggambarkan si job seeker. Misalnya kita baca yang pertama, you 55 years old, you have been living in Sydney since you were 10, learn Korean. Nah, ternyata si job seeker card ini juga terkait sama si job vacancy yang di atas. Misalnya job seeker yang pertama nih, keadaannya kayak gini, usianya 55 tahun, tinggal di Sydney, sudah pernah belajar 10 tahun di Korean food, sudah pernah belajar Korean food dari mamanya, dan juga masuk ke Sydney School of Korean Cuisine, jadi kursus sekolah masakan Korea di Sydney. Kamu punya dulu restoran Korea, tapi kamu sudah menjualnya. Dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, bahasa Korea juga, tapi bahasa Korea yang lebih bagus daripada bahasa Inggrisnya. Kamu adalah Australia citizen. Misalnya keadaannya kayak gini. Membayangkan kalau situasi kalian sebagai job seeker tuh kayak gini. Terus ada yang kedua sampai ke 6. Kalian bisa ajak, menyuruh adik-adik mahasiswa kalian untuk memilih atau mau situasi menjadi job seeker yang gimana. Misalnya job seeker yang pertama keadaannya kayak gini, job seeker yang kedua sampai yang ke-6. Nanti tugasnya si interviewee untuk untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah dipilih, seperti pertanyaan di atas tadi. Tinggal pilih aja nih tentang education and work history-nya gimana, their self, terus gimana the future plan. If you have any question, kalian bisa langsung chat in group or personal chat atau comment down below. Thank you for your attention. See you. Nah, that is our material today. If you have any question, write down below and don't forget to thumbs up and share this video. If you are a type tutor of OMS, if you have any question, you can chat me in group or personal chat. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.